Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya. Dan salam kebajikan. Rahajeng Rau ring video puniki. Kami dari kelompok 2 akan memberikan informasi seputar Suku Bali. Yuk langsung disimak. Bali adalah nama salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang juga sering disebut dengan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Bali terletak di antara Pulau Lombok dan Pulau Jawa. Ibu kota provinsinya adalah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Nama Bali berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti permohonan, persembahan, dan pengorbanan suci. Bali ternyata sudah dikenal sejak zaman kuno dan tercatat dalam prasasti. Salah satunya adalah prasasti Blanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi. Secara astronomis, Pulau Bali terletak di antara 8 derajat 3 menit 38 detik sampai 8 derajat 50 menit 56 detik lintang selatan, dan di antara 114 derajat 25 menit 53 detik sampai 115 derajat 42 menit 39 detik bujur timur. Hal ini menyebabkan Pulau Bali memiliki iklim tropis. Suku Bali adalah campuran dari penduduk asli yaitu Bali Aga yang bermigrasi ke Indonesia dari Asia Tenggara Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, serta dengan Bali Majapahit yang datang dari Pulau Jawa. Penduduk asli Bali Aga atau Bali Mula merupakan gelombang migrasi pertama yang datang dari Austronesia, tepatnya dari Tonkin dan Cina. Mereka datang dan menetap di pegunungan seperti Bangli dan Karangasem. Mereka membawa budaya bercocok tanam dan tatanan sosial yang dasar. Lalu gelombang migrasi kedua adalah Bali Majapahit. Mereka datang dari Pulau Jawa dan mereka menetap di dataran rendah. Mereka membawa pengaruh Hindu Jawa yang sangat kuat. Pada akhirnya, Bali Aga dan Bali Majapahit hidup berdampingan secara harmonis bersama dan melahirkan kebudayaan suku Bali yang saat ini. Suku Bali tinggal di dataran rendah dan mengadopsi sistem tatanan sosial Majapahit. Namun, mereka juga tidak melupakan unsur-unsur asli dari Bali Aga, seperti pemujaan mendalam terhadap alam. Bahasa Bali adalah bahasa Austronesia dari cabang Sundik yang merupakan alat komunikasi masyarakat Bali dan bahasa ibu. Bahasa Bali terkenal karena memiliki tutur yang kompleks. Tingkatan utama dalam dialek Bali dataran ada 4: bahasa halus atau halus, bahasa madya atau menengah, bahasa andap atau biasa, dan bahasa kasar. Bahasa halus ialah tingkatan tertinggi untuk menunjukkan rasa hormat. Bahasa halus sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, halus singgih, digunakan untuk berbicara dengan orang yang statusnya lebih tinggi. Kedua, bahasa halusor, digunakan untuk merendahkan diri sendiri saat berbicara dengan orang yang dihormati. Ketiga, bahasa halus mider, itu adalah kata-kata netral dan bisa digunakan untuk siapa saja. Selanjutnya ada bahasa madya atau menengah, digunakan saat situasi formal yang tidak terlalu kaku. Lalu ada bahasa andap atau biasa, bisa digunakan untuk teman sebaya atau orang dengan status setara. Terakhir, bahasa kasar, digunakan saat emosi tinggi atau marah, namun bahasa ini cenderung dihindari dalam komunikasi sopan. Kekerabatan masyarakat Bali biasanya menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan mengikuti pihak ayah. Seperti anak laki-laki memiliki peran penting dianggap sebagai penerus kepala keluarga dan penerus adat dan upacara keluarga. Setelah menikah, biasanya keluarga perempuan mengikuti keluarga suami. Sosial struktur masyarakat Bali terdiri atas sistem kasta dan organisasi adat. Sistem kasta berkembang sejak pengaruh Majapahit yang membagi masyarakat menjadi 4 golongan, yaitu Brahmana pendeta dengan nama seperti Ida Bagus dan Ida Ayu, kesatriaan bangsawan dengan nama seperti Agung dan Cokorda, dan Waisa pedagang dengan nama seperti Gusti, contohnya Gusti Ngurarai, dengan Sudra perangkat biasa dengan nama seperti Wayang Made dan Yoma. Suku Bali didominasi oleh agama Hindu Bali atau Hindu Dharma yang merupakan perpaduan unik ajaran Hindu, Buddha Jawa, dan kepercayaan adat setempat. Kepercayaan ini menekankan Pancasrada atau 5 keyakinan dasar dan pemujaan terhadap Sang Hyang Wididwasa. Agama ini memiliki konsep ketuhanan Trimurti atau pemujaan terhadap 3 Tuhan sekaligus, yaitu Dewa Siwa sebagai Dewa Penghancur, Dewa Wisnu sebagai Dewa Pemelihara, dan Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta.
Masyarakat Bali yang beragama Hindu beribadah di pura. Masyarakat kuno suku Bali menganut kepercayaan dinamisme dan animisme. Animisme adalah kepercayaan kepada roh-roh leluhur dan sangat bergantung pada penggunaan air suci. Sementara dinamisme adalah kepercayaan kepada benda-benda magis dari alam dan masyarakat Bali juga mempercayai konsep kosmologi, yaitu konsep yang membagi dua alam, skala dan niskala. Skala adalah dunia yang dapat terlihat secara fisik, dan niskala adalah dunia gaib yang tidak dapat terlihat. Keseimbangan dunia ini dapat dijaga dengan berbagai persembahan dan ritual adat. Salah satu mitologi yang ada di suku Bali adalah cerita Barong dan Rangda, yang merupakan simbol pertarungan sejati antara kebaikan Dharma dan kejahatan Adharma. Mitologi ini mencerminkan Rua Bineda atau keseimbangan dua hal yang saling bertolak belakang. Upacara adat yang ada di dalam suku Bali, yang pertama adalah Ngaben. Ngaben adalah upacara pemakaman jenazah untuk roh leluhur. Yang kedua adalah Melasti. Melasti adalah upacara penyucian diri beberapa hari sebelum Nyepi untuk membersihkan diri dari karma buruk. Pada masa Bali kuno terdapat 9 sekte agama Hindu, yaitu Pasupata, Bhairawa, Waisnawa, Siwasidanta, Boddha, Brahma, Resi, Sora, dan Ganapatya. Ekonomi suku Bali bertumpu pada pariwisata, kerajinan tangan, dan pertanian. Ekonomi suku Bali juga berpadu dengan budaya dan nilai spiritual. Jadi, kesenian adalah bagian penting dari pendapatan suku Bali. Sekarang kita masuk lebih detail tentang mata pencaharian suku Bali. 1. Pertanian merupakan mata pencaharian utama suku Bali, terutama dalam menanam padi dengan sistem subuk yang ikonik. 2. Pariwisata dan jasa merupakan motor utama ekonomi Bali, mencakup pariwisata, transportasi, kuliner, dan perhotelan. 3. Kerajinan dan seni. Banyak juga masyarakat Bali yang bekerja sebagai seniman. Contohnya, pengukir kayu, pembuat patung, dan pelukis. 4. Nelayan tersebar di daerah pesisir dan menggunakan perahu tradisional atau cukung. 5. Pedagang. Masyarakat Bali juga banyak yang bekerja sebagai pedagang yang berjualan di pasar seni atau kawasan pariwisata. Perekonomian Bali juga sangat unik karena bisa mengintegrasikan kearifan lokal. Suku Bali memiliki seni dan budaya yang sangat erat kaitannya dengan ajaran Hindu Dharma, di mana seni tidak hanya dijadikan sebagai hiburan, tetapi juga sebagai yatnya atau persembahan suci dalam upacara keagamaan. Dalam seni rupa, masyarakat Bali dikenal dengan ukiran kayu, patung, dan lukisan tradisional yang detail dan penuh makna simbolis. Karya ini menggambarkan dewa-dewi, kisah Ramayana dan Mahabharata, serta makhluk mitologi seperti Barong dan Rangda. Dalam seni musik, gamelan memiliki berbagai jenis seperti gong kebiar dan semar pegulingan. Biasanya digunakan untuk mengiringi tarian, upacara adat, dan kegiatan keagamaan dengan irama yang dinamis. Dalam sastra lisan, terdapat bentuk seperti kakawin dan kidung yang berisi ajaran moral dan keagamaan, serta diwariskan secara turun-temurun. Arsitektur tradisional Bali didasarkan pada filosofi Trihita Karana serta konsep Trimandala atau pembagian ruang berdasarkan kesucian dan Astakosala Kosali sebagai pedoman tata bangunan yang mencerminkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Awik-awik adalah aturan atau norma yang dibuat oleh masyarakat setempat untuk mengatur kehidupan bersama agar tertib, harmonis, dan sesuai dengan nilai agama Hindu. Ciri-cirinya adalah awik-awik ini biasanya bersifat tidak tertulis, berlaku bagi seluruh masyarakat setempat, dan adanya sanksi bagi para pelanggar. Yang kedua adalah pararem. Pararem adalah aturan atau norma yang dibuat oleh masyarakat adat untuk melengkapi awik-awik. Biasanya pararem ini bersifat lebih khusus atau situasional. Ciri-cirinya adalah pararem ini bersifat lebih fleksibel dibanding awik-awik dan hanya berlaku untuk beberapa warga masyarakat. Dan yang terakhir adalah sanksi adat. Sanksi adat adalah hukuman yang diberikan kepada warga masyarakat yang telah melanggar aturan adat seperti awik-awik dan pararem. Sanksi adat ini terdiri dari yang pertama yaitu sanksi ringan. Sanksi ringan berupa teguran atau peringatan. Dan yang kedua adalah sanksi denda. Sanksi denda ini berupa membayar uang atau barang. Dan yang ketiga adalah sanksi sosial. Sanksi sosial ini berupa dikucilkan dari masyarakat desa. Dan yang keempat adalah sanksi upacara, yaitu dilaksanakannya upacara tertentu untuk membersihkan pelanggaran. Dan yang terakhir adalah sanksi berat, yaitu berupa pengusiran dari desa adat. Peranata sosial adalah sistem atau lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat. Yang pertama ada desa adat. Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan agama, sosial, dan budaya. Dan yang kedua adalah Banjar. Banjar adalah unit sosial terkecil di masyarakat adat Bali yang berfungsi sebagai tempat
berlangsungnya kegiatan sosial. Dan yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Bali biasanya menggunakan sistem patrilineal yang lebih berfokus pada garis keturunan ayah. Yang keempat adalah sistem kasta. Sistem kasta terdiri dari yang pertama Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dan yang kelima adalah Subak. Subak adalah sistem pengairan sawah di Bali yang berfungsi untuk membagi air bersih secara adil dan merata. Pola pemukiman masyarakat adat Bali sangat dipengaruhi oleh nilai kepercayaan Hindu. Biasanya pola pemukiman adat Bali didasarkan oleh arah kaja atau gunung suci dan kecot atau laut, serta biasanya menggunakan konsep sanda mandala atau utama, madya, dan nista. Tata rumah adat Bali terdiri dari beberapa bangunan, yaitu balai, dapur, dan lumbung. Ketiga bangunan ini mengelilingi satu halaman tengah atau nata. Lingkungan adat Bali terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah desa adat yang merupakan kesatuan masyarakat adat hukum Bali. Yang kedua adalah Banjar, yaitu unit sosial terkecil dalam masyarakat desa Bali. Dan yang ketiga adalah 3 pura utama dalam desa. Yang pertama adalah pura desa yang menyembah Dewa Brahma. Yang kedua adalah pura Puse yang menyembah Dewa Wisnu. Dan yang ketiga adalah pura dalam yang menyembah Dewa Siwa. Gunung Agung merupakan gunung terbesar dan paling suci di Bali. Pada tahun 1963, Gunung Agung mengalami letusan yang sangat dahsyat dan menjadi bencana terbesar dalam sejarah Bali. Letusan Gunung Agung menyebabkan kerusakan besar, korban jiwa, serta mengganggu kehidupan masyarakat. Matur suksma antuk gale, sana kapace ring titiang. Matur suksma sampun nonton video niki. Om Santi 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 Om.